Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Ada beberapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalimat-kalimat ini sudah biasa kita ucapkan, namun kadang-kadang dalam prakteknya masih ada kekeliruan. Di antara kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah, Astaghfirullah, dan Inna Lillah. Kalimat-kalimat ini saya yakin kita semuanya sudah paham. Saya yakin semuanya kita sudah hafal. Tapi dalam prakteknya kadang kita belum menempatkan posisi-posisi kalimat ini pada tempat yang semestinya. Kita lihat kalimat seperti kalimat Subhanallah. Kebiasaan kita tentunya kalimat ini hanya kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah. Kita melihat taman-taman yang bersih, sejuk. Kita melihat gunung-gunung tinggi yang menjulang dengan keindahan yang sungguh menakjubkan, atau melihat sungai yang jernih. Di sana ada ikan-ikan yang sedang berenang. Kita mengatakan Subhanallah. Sebenarnya kalau kita lihat dan kita baca apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata Subhanallah itu adalah ketika melihat perilaku-perilaku orang yang seyogianya tidak pantas untuk dia lakukan seperti itu. Maka Nabi biasa mengucapkan Subhanallah, bukan melihat sesuatu yang indah yang mengagumkan hatinya, tidak. Dia terkejut, tapi perilaku-perilaku orang yang tidak semestinya dia lakukan. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpapasan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menghindar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, yang membuat Nabi terheran-heran. Ada apa dengan Abu Hurairah? Kenapa dia menghindar dari kita? Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan junub. Dan dia menghindar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi mandi. Dan setelah dia mandi, dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyalami Nabi dengan para sahabat-sahabat beliau. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda menghindar ketika bertemu dengan kami?" Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya malu bersalaman dengan Anda karena saya dalam keadaan junub." Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Sungguhnya seorang muslim itu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah najis, tidak ada salahnya untuk bersalaman dengan kami, dan setelah itu Anda mandi. Kata-kata Subhanallah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sesuatu yang aneh pada diri seseorang. Yang kedua, kalimat Masya Allah. Biasa kita lihat dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melihat keburukan, barulah kita mengatakan Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bukan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ucapkan kalimat Masya Allah ini ketika kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, kebun-kebun yang rindang, nyaman. Kita katakan Masya Allah. Sampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Kahfi kepada kita, ketika ada dua orang sahabat yang masuk ke kebun temannya. Mereka melihat keagungan yang ada dalam kebun itu. Maka oleh teman yang beriman mengatakan kepada teman yang satu lagi, katakan Masya Allah, la quwwata illa billah.
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadikan seperti ini, yang bisa membuat seperti itu. Dan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan nikmat terbaik pada Anda. Berikutnya adalah kalimat inna lillah. Kalimat inna lillah ini biasa kita ucapkan ketika kita mendengar ada orang yang meninggal. Ternyata kalimat inna lillah itu bukan hanya bagi orang yang meninggal, tapi inna lillah kita ucapkan seyogianya kepada setiap keadaan dan musibah yang kita hadapi. Bagi contoh umpamanya, jika kita berjalan satu tempat, naik motor atau naik mobil, ada orang yang menyalip kita dengan kencangnya, dan kita khawatir dengan kejadian seperti itu, katakan inna lillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk tidak melakukan seperti itu lagi. Atau umpamanya ketika kita dalam keadaan asik baca, istirahat dan sebagainya, tiba-tiba lampu mati, PLN umpamanya padam, katakan inna lillah. Kenapa? Karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita dari Allah dan tentunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalimat inna lillah bukan hanya ketika kita mendengar ada orang yang meninggal, tapi inna lillah kita ucapkan ketika kita mendengar kabar apapun yang berkaitan dengan kabar musibah tentunya. Berikutnya adalah kalimat bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memulai setiap pekerjaan yang baik yang kita lakukan untuk mengatakan bismillah. Karena Rasul mengatakan setiap urusan yang baik yang tidak diucapkan dengan basmalah, urusan itu adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita makan, ketika kita ke kamar mandi, ketika kita ingin membersihkan diri kita, ucapkan basmalah. Bahkan ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu di malam hari menjelang maghrib datang, tutuplah pintu itu dengan mengatakan bismillah. Bejana-bejana yang terbuka tutup dengan bismillah, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari seluruh godaan-godaan makhluk-makhluk Allah yang berbuat jahat kepada kita. Berikutnya, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu nikmat kecil, apalagi nikmat besar. Seminimal-minimal kesyukuran yang kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat alhamdulillah. Bahkan nikmat terkecil sekalipun ucapkan alhamdulillah. Oke, contoh umpamanya ketika kita bersin. Bersin itu adalah nikmat kecil. Jangan hanya kita mengatakan hacim lalu kita terdiam. Tidak. Tapi katakan setelah kita bersin dengan kata-kata alhamdulillah. Itulah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat itu kecil kenyataannya, tapi ternyata kalau itu menyumbat hidung kita, itu juga menjadi sesuatu yang besar bagi kita. Bisa jadi setelah itu kita akan terkena flu atau terkena penyakit-penyakit yang lain. Allah bersihkan hidung kita melalui bersin yang ada. Ucapkan alhamdulillah. Apalagi ketika kita mendapatkan nikmat besar, ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan nikmat kepada kita. Berikutnya kalimat insyaallah juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pada surah Al-Kahfi. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sampai kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan yang ingin kalian lakukan esok hari kecuali dengan mengatakan insyaallah. Jika Allah menghendaki, maka sesungguhnya kami bisa untuk hadir di tempat itu, karena semua urusan itu kembali kepada Allah.
Kita hanya bisa berbuat, kita hanya bisa menentukan, kita bisa berjanji, tapi keputusannya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun kita sudah dekat dengan janji yang sudah kita janjikan, bisa jadi itu gagal kalau Allah tidak menghendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat astaghfirullah, astagfirullah juga adalah kalimat thayyibah yang sangat baik, yang sebagiannya itu juga kita ucapkan ketika kita melakukan satu kesalahan, satu dosa. Dosa apa? Dosa yang kecil. Ketika kita melakukan satu kesalahan dan dosa yang kecil, ucapkan astagfirullah. Tadi umpamanya kita melihat ada sedikit maksiat, ucapkan astagfirullah. Atau sedikit kita berbohong umpamanya, ucapkan astagfirullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni terhadap kesalahan kecil yang kita lakukan. Jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, terutama ketika kita melakukan keburukan atau melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada kalimat yang wajib untuk kita sebutkan di dalam setiap harinya. Ketika kita sholat, untuk kita ucapkan berkali-kali. Di luar itu juga harus kita ucapkan, karena afdal zikir yang kita ucapkan, kata Nabi, adalah kalimat la ilaha illallah. Ingat bahwa kalimat la ilaha illallah yang keluar dari seorang manusia menjelang akhir hayatnya, menjelang kematiannya, apabila dia mampu mengucapkan itu, maka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanti baginya. Namun ketika tidak, maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita sayangkan kalau tidak kita bisa mengucapkan itu di akhir hayat kita. Doa kita kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang husnul khatimah dan mampu mengucapkan la ilaha illallah menjelang akhir hayat kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat ini sangat penting untuk kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita ucapkan dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi, jangan ada di antara kita yang tentunya keliru dalam pengucapannya, karena sesungguhnya ini adalah bagian dari syariat agama kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.